Kalau menurut Pak Iswan sendiri, apakah tradisinya ini tergolong yang beda-beda tipis atau justru jauh banget begitu perbedaannya? Di beberapa hal mirip. Misalnya kalau kita bicara persembahan atau sesajian sebagai ungkapan untuk membangun hubungan dengan Tuhan lewat para leluhur, pasti ada yang namanya kapur siripinang. Hampir di setiap iya, betul, daerah. daerah. Tapi selebihnya itu mungkin berbeda karena itu disesuaikan dengan budaya setempat atau kosmologi, karena beda-beda kosmologi di tiap daerah. Ajarannya secara garis besar mirip-mirip juga, tapi mungkin elaborasinya berbeda-beda. Oke. Seperti itu. Tapi ya kalau membahas soal Malesung, tadi sempat Dewi searching juga. Sebenarnya ada beberapa warisan kepercayaan yang ada di Sulawesi Utara. Betul. Salah satunya Malesung. Betul. Sisanya ini apa? Apakah ada perbedaan yang signifikan gitu Pak daripada adat kepercayaan ini sendiri? Sebetulnya secara umum disebut Malesung. Malesung itu nama Minahasa. Oh, oke. Ya, cuma organisasinya yang berbeda-beda. Misalnya kami organisasinya namanya La Roma, Lalang Rondor Malesung. Ada yang namanya Pak Esan Mangindayu. Secara umum sama, karena kepercayaan ini terkait dengan genealogi orang Minahasa. Pasti semua akan bilang bahwa leluhur mereka adalah Apo Toar dan Apo Lumimut. Tapi karena sudah dibagi atau sudah terbagi lewat peristiwa di Watu Pinabetengan, maka ada suku misalnya Tolour atau Tondano, kemudian Tombulu, Ton Sawang, Ton Temboan dan Tonsia dan lain sebagainya. Pasti beda tata caranya, tapi secara umum sama ya? Bisa ketemu. Oh, gitu. Oke. Ya. Kalau untuk adat istiadatnya sendiri gitu, untuk ritual-ritualnya gitu, kira-kira siapakah begitu ya? Kalau misalkan di agama-agama yang lain gitu kan, mungkin ada yang mereka sembah begitu ya. Nah, empungnya orang Sulawesi Utara siapa sih kalau boleh tahu? Dan seperti apakah ritual keagamaannya kalau boleh tahu? Bisa dijelaskan? Dalam kepercayaan asli Minahasa itu, konsep ketuhanannya itu pertama namanya disebut dengan berbagai istilah sesuai dengan bahasa yang dipakai di Minahasa. Misalnya kalau di Ton Temboan, untuk menyebut Tuhan itu kami menggunakan istilah Apo Kasuruang Wangko. Apo Kasuruan Wangko itu besar. Wangko itu besar. Kasuruan itu berarti sumber benih atau sumber kehidupan. Dia juga bisa disebut sebagai empung wailan Wangko kalau di Tondano atau di Tombulu. Dan kadang-kadang juga disebut dengan Opo Wananatas. Kalau itu sangat familiar dalam lagu. Betul. Semua nyanyi ini. Dan Tuhan itu ya ini kadang-kadang membingungkan. Tuhan itu dianggap sebagai orang tua yang mengasuh, menyayang, menjaga, sehingga dia disapa dengan kata Apo. Maka orang bilang, oh Apo ini kan leluhur bukan Tuhan. Ya, karena dalam konsep berpikir orang Minahasa zaman dulu, Tuhan itu hubungannya bukan kayak mungkin kalau di daerah lain atau di wilayah lain hubungannya antara hamba dengan raja ya. Kalau di Minahasa kan tidak ada kerajaan, jadi hubungan dengan Tuhan itu hubungan anak atau cucu dengan orang tua. Oh, jadi segaris bukan? Betul. Iya. Ya karena konsep budayanya berbeda. Nah, dia akan berbeda apakah Tuhan atau leluhur ketika misalnya ditempelkan misalnya Kasuruan Wangko. Manusia pasti bukan Kasuruan Wangko, bukan sumber benih yang besar. Kemudian dia juga bukan Opo Wananatas kalau leluhur ya. Bukan juga Simak Be Aseng yang memberikan nafas. Pasti bukan leluhur, itu Tuhan. Jadi konteksnya akan kelihatan, akan ketahuan begitu istilah-istilah itu dilekatkan di belakang kata Apo, Empung atau Opo kalau dalam Tombulu dan Tondano. Tapi ini yang menarik ya, mungkin Dewi tuh penasaran sama profilnya Pak Iswan sendiri. Betul. Begitu. Kenapa Anda